Bab 58. Bayang-bayang pengkhianatan. Malam masih pekat saat Ella terbangun dari tidurnya. Suara denting hujan yang menempel di jendela kamar terdengar menenangkan. Namun tidak cukup untuk menghentikan gelombang resah di benaknya. Kata-kata Vina, ekspresi wajahnya, dan semua yang tersirat di pertemuan mereka hari itu kembali berputar dalam pikirannya. Ia menoleh ke sebelah, melihat Raihan yang tidur nyenyak. Wajah suaminya itu terlihat tenang, damai, dan bebas dari beban. Tapi Allah tahu, apa yang tampak belum tentu menggambarkan isi hati. Ia bertanya-tanya, adakah hal lain yang masih belum Raihan ungkapkan? Apakah semua yang ia lihat hanyalah bagian dari sisi yang Raihan ingin Ayla percayai? Keesokan harinya, Ayla mencoba kembali menjalani rutinitas di galeri. Ia menatap kanvas kosong di hadapannya, berusaha melukis, mengalihkan pikirannya. Tapi, kuasnya berhenti di tengah jalan. Dalam pikirannya, muncul kembali wajah Vina dan sekelumit masa lalu yang menyertai Raihan. Dorongan untuk tahu lebih dalam mendorong Ala membuka laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang Vina dan Raihan mencari potongan kisah yang mungkin tak pernah Raihan ceritakan. Hasil pencarian membawa Ala pada sejumlah artikel lama. Ia menemukan berita tentang Vina sebagai jurnalis investigasi yang sempat mengungkap kasus besar di kementerian, juga keterlibatannya dalam proyek sosial bersama LSM luar negeri. Semua tampak membanggakan. Namun, Ala menemukan satu artikel yang membuatnya tercenung. Sebuah laporan dari 5 tahun lalu yang menyebut nama Raihan sebagai salah satu saksi dalam kasus korupsi pejabat tinggi. Vina juga disebut dalam kasus itu sebagai saksi kunci. Ayla memperbesar layar dan membaca setiap detailnya. Raihan menjadi saksi untuk pihak penuntut, sementara Vina dikabarkan menerima tekanan besar dari berbagai pihak karena kesaksiannya. Saat itu, media menyebutkan bahwa Vina sempat menghilang selama beberapa bulan. Malamnya, saat makan malam di rumah, Ayla menyusun keberaniannya untuk bertanya langsung. Raihan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Raihan yang sedang memotong daging steaknya, menghentikan gerakannya. Apa? Sayang, tentang masa lalu kamu, tentang kasus yang kamu pernah jadi saksi, dan Vina juga terlibat di dalamnya. Kenapa? Kamu tidak pernah cerita padaku soal itu? Wajah Raihan langsung berubah. Nada ruang makan yang hangat berubah menjadi kaku. Ia meletakkan garpunya perlahan. Aku tidak sengaja membaca artikelnya, Ayla menambahkan cepat. Dan aku hanya ingin kamu jujur padaku. Raihan menghela nafas panjang. Itu masa lalu yang sangat kusimpan rapat, Ala. Bukan karena aku ingin berbohong, tapi karena aku pikir tidak perlu kamu tahu. Kenapa tidak perlu? Bukankah semua hal penting harusnya kita bagi bersama? Raihan menunduk. Waktu itu, aku dan Vina masih punya relasi bisnis. Bukan hubungan romantis, tapi kami terjebak di situasi yang rumit. Vina mengetahui banyak hal soal klien-klienku, dan aku akhirnya diminta bersaksi karena aku tahu salah satu pejabat yang menerima suap. Vina lebih dalam keterlibatannya, dia yang menyerahkan dokumen bukti, dan kamu meninggalkannya. Raihan terdiam cukup lama. Dia merasa begitu, tapi yang sebenarnya terjadi, aku diminta menjauh karena posisiku sebagai pengusaha membuatku target serangan balik. Aku diberi perlindungan, dan itu berarti memutus kontak dengan semua orang, termasuk Vina. Ayla menyandarkan tubuhnya di kursi. Ada bagian dari hatinya yang bisa mengerti, tapi bagian lain tetap tak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini ia hidup bersama seseorang yang menyimpan rahasia sebesar itu. Beberapa hari kemudian, Ayla menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Surat itu tidak memiliki amplop resmi, hanya kertas putih terlipat rapi. Di dalamnya, tertulis, kamu pikir dia benar-benar memilihmu? Aku punya salinan surat perjanjian itu. Ayla menatap surat itu lama. Surat perjanjian? Apa maksudnya? Dengan tangan bergetar, ia mengambil ponsel dan menelpon Raihan. Halo Ala, Raihan, aku baru saja menerima surat aneh. Isinya menyebutkan tentang surat perjanjian antara kamu dan Vina. Apa maksudnya itu? Raihan tidak langsung menjawab. Di ujung sana hanya terdengar napas berat. Raihan, Ella, aku bisa jelaskan, tapi tidak lewat telepon. Pulanglah, aku akan ceritakan semuanya.
Saat Ella tiba di rumah, Reyhan sudah menunggu di ruang kerja. Di meja, tergeletak map berwarna abu-abu. Ella langsung duduk tanpa berkata apa-apa. Ini, Reyhan menyerahkan map itu. Isi surat perjanjian yang dimaksud. Dengan tangan gemetar, Ella membukanya. Di dalamnya ada salinan dokumen dengan kop pengacara. Judulnya, Perjanjian Rahasia Non-Disclosure. Perjanjian. Apa ini? Waktu itu, Vina menuntut agar semua informasi tentang kasus itu tidak disebarkan ke media. Aku menyetujui permintaannya sebagai syarat agar aku bisa tetap menjalankan bisnisku. Tapi di balik itu, Vina sempat menyodorkan satu klausul tambahan yang menyebutkan bahwa aku tidak boleh menjalin hubungan dengan siapapun selama kasus itu belum selesai. Ella mengerutkan kening. Tapi kamu melanggarnya? Iya, karena aku tahu apa yang Vina inginkan bukan keadilan, tapi kendali atas hidupku. Aku menandatanganinya tanpa sadar bahwa ada perangkap dalam dokumen itu. Ketika aku mulai dekat denganmu, dia mulai mengancam, tapi aku memilih diam. Karena aku pikir aku bisa menyelesaikannya sendiri. Ella berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela dan menatap hujan yang mulai turun lagi. Ia merasa ditampar kenyataan bahwa meskipun Reyhan mencintainya, masa lalu Reyhan tetap menuntut bagian. Kenapa kamu pikir aku tidak pantas tahu dari awal? Karena aku takut kehilanganmu, Ella. Aku takut kamu akan menganggapku pengecut, penakut, atau pria yang hanya pandai menyembunyikan masalah. Ella menatapnya. Dan sekarang kamu tahu apa yang lebih kutakuti? Hidup dengan seseorang yang tidak sepenuhnya jujur. Reyhan berdiri, menghampirinya. Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak seperti itu lagi. Ella memejamkan mata. Air matanya jatuh, tapi ia tidak membiarkannya terlihat lemah. Kesempatan itu masih ada, Reyhan. Tapi kamu harus mulai dari kejujuran. Satu persatu. Malam itu, Ella kembali ke kamar tidurnya sendiri, bukan karena marah, tapi karena ia butuh waktu untuk berpikir. Di tangannya, surat tanpa nama itu masih tergenggam. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, ia tahu medan perang yang harus ia hadapi.